Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali lagi di channel Black Ranger TV. Nah, kali ini saya akan menginformasikan informasi terkait tentang status dan kedudukan ex-THK2 dan tenaga non-ASN yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Informasi yang disampaikannya yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Oleh sebab itu, maka sesuai dengan pengundangan peraturan pemerintah dimaksud akan berlaku pada tanggal 28 November 2023. Namun demikian, sesuai dengan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak bahwa ex-THK2 dan tenaga non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami mengharapkan kepada seluruh PPK instansi pusat dan instansi daerah agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data BKN. Yang kedua, dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. Dan poin yang ketiga, PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Adapun untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, beberapa hal yang dapat disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Jadi dilihat dari poin-poin yang harus dilakukan berarti dalam segi pendidikan mungkin ya. Ini opini saya pribadi. Jadi yang honorer baru itu tidak bisa atau lebih sulit untuk masuk ke Dapodik mungkin ya. Dan bagi yang lain PPPK teknis ataupun honorer teknis mungkin itu jadi tidak bisa masuk ke data pembaharuan yang baru. Jadi yang lama itu masih bisa didata dan masuk datanya, tapi untuk mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-PPPK baru itu cukup sulit mungkin atau bahkan tidak bisa lagi. Karena terbukti bahwa sampai saat ini di lingkungan sekolah dasar bagi honorer yang baru itu untuk mengajukan masuk ke Dapodik itu cukup sulit ya Bapak Ibu. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana responnya dan bagaimana hasilnya nanti. Semoga bisa diusahakan yang terbaik bagi semua. Informasi ini resmi ya, ditandatangani secara elektronik oleh Menpan RB yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas dan tembusannya ke Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, dan Kepala BKN. Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali lagi di channel Black Ranger TV. Nah, kali ini saya akan menginformasikan informasi terkait tentang status dan kedudukan ex-THK2 dan tenaga non-ASN yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Informasi yang disampaikannya yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi PPPK
apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Oleh sebab itu, maka sesuai dengan pengundangan peraturan pemerintah dimaksud akan berlaku pada tanggal 28 November 2023. Namun demikian, sesuai dengan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak bahwa XTHK 2 dan tenaga non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami mengharapkan kepada seluruh PPK instansi pusat dan instansi daerah agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data BKN. Yang kedua, dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. Dan poin yang ketiga, PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Adapun untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, beberapa hal yang dapat disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Jadi dilihat dari poin-poin yang harus dilakukan berarti dalam segi pendidikan mungkin ya. Ini opini saya pribadi. Jadi yang honorer-honorer baru itu tidak bisa atau lebih sulit untuk masuk ke Dapodik mungkin ya. Dan bagi yang lain PPPK teknis ataupun honorer teknis mungkin itu jadi tidak bisa masuk ke data pembaharuan yang baru. Jadi yang lama itu masih bisa didata dan masuk datanya, tapi untuk mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-PPPK baru itu cukup sulit mungkin atau bahkan tidak bisa lagi. Karena terbukti bahwa sampai saat ini di lingkungan sekolah dasar bagi honorer yang baru itu untuk mengajukan masuk ke Dapodik itu cukup sulit ya Bapak Ibu. Ya kita lihat saja nanti bagaimana responnya dan bagaimana hasilnya nanti. Semoga bisa diusahakan yang terbaik bagi semua. Informasi ini resmi ya, ditandatangani secara elektronik oleh Menpan RB yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas dan tembusannya ke Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, dan Kepala BKN. Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali lagi di channel Black Ranger TV. Nah, kali ini saya akan menginformasikan informasi terkait tentang status dan kedudukan XTHK 2 dan tenaga non-ASN yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Informasi yang disampaikannya yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Oleh sebab itu, maka sesuai dengan pengundangan peraturan pemerintah dimaksud akan berlaku pada tanggal 28 November 2023. Namun demikian, sesuai dengan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak bahwa XTHK 2 dan tenaga non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami mengharapkan kepada seluruh PPK instansi pusat dan instansi daerah agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut.
Yang pertama, PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data BKN. Yang kedua, dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. Dan poin yang ketiga, PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Adapun untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, beberapa hal yang dapat disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Jadi dilihat dari poin-poin yang harus dilakukan berarti dalam segi pendidikan mungkin ya. Ini opini saya pribadi. Jadi yang honorer baru itu tidak bisa atau lebih sulit untuk masuk ke Dapodik mungkin ya. Dan bagi yang lain PPPK teknis ataupun honorer teknis mungkin itu jadi tidak bisa masuk ke data pembaharuan yang baru. Jadi yang lama itu masih bisa didata dan masuk datanya, tapi untuk mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-PPPK baru itu cukup sulit mungkin atau bahkan tidak bisa lagi. Karena terbukti bahwa sampai saat ini di lingkungan sekolah dasar bagi honorer yang baru itu untuk mengajukan masuk ke Dapodik itu cukup sulit ya Bapak Ibu. Ya kita lihat saja nanti bagaimana responnya dan bagaimana hasilnya nanti. Semoga bisa diusahakan yang terbaik bagi semua. Informasi ini resmi ya, ditandatangani secara elektronik oleh Menpan RB yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas dan tembusannya ke Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, dan Kepala BKN.